Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat mengerjakan tugas ini dengan keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam mari kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen selaku pembimbing kami dan teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Di sini saya akan menyampaikan khutbah yang berjudul Islam, Kebangsaan dan Nasionalisme. Saat ini akan memasuki bulan Agustus, bulan dimana bulan itu adalah bulan kemerdekaan Republik Indonesia. Pada bulan ini kita sebagai generasi penerus para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia dapat melanjutkan cita-citanya yang luhur, yaitu mengisi kemerdekaan dengan tanggung jawab yang bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara sesuai dengan profesi keahlian masing-masing. Yang jelas, semangat proklamasi haruslah menjiwai raga ini. Rasa nasionalisme harus tertanam pada jiwa kita, tidak hanya sebatas pada peringatan hari kemerdekaan saja, akan tetapi haruslah dihayati sebagai diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan, dalam perspektif Islam konsep nasionalisme mengacu kepada kehidupan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswatun hasanah dalam rangka mendirikan tatanan sosial politik di Madinah. Mari kita cermati strategi Kanjeng Nabi yang luar biasa ini. Antara lain, belum genap 2 tahun setelah Kanjeng Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mendatangi perjanjian Madinah bersama kaum muhajirin, Ansor, Yahudi, Nasrani, musyrikin, dan Majusi. Piagam ini sering pula disebut dengan Undang-Undang Madinah atau Konstitusi Madinah. Dalam konteks ini terdapat alasan bagi kehidupan bernegara yang diatur di dalam, antara lain, pertama, semua pemeluk Islam adalah satu umat, walau mereka berbeda-beda suku. Kedua, hukum antara komunitas muslim dan non-muslim didasarkan pada prinsip-prinsip orang lain. Bertetangga yang baik, saling membantu, dan dalam menghadapi musuh bersama yang datang di luar Madinah, saling menasihati, membela mereka yang terhina, menghormati kebebasan beragama. Ini perjanjian antara Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mewakili umat Islam baik dari kelompok Mekah Quraisy maupun kelompok Madinah Yathrib bersama-sama orang yang bersedia mengadakan perjanjian ini. Inti perjanjian tersebut adalah siapapun yang berada di kota Madinah adalah satu bangsa, ummatan wadiyah, one nation. Dengan demikian, secara sosiologis dan politis, piagam tersebut merupakan dasar konstitusi pendirian sebuah negara, bangsa, dan nation states yang dibangun atas nama pluralitas dan kesetaraan. Sebagai jawaban terdapat problem bangsa, dan piagam tersebut sudah mengatur kehidupan sosial politik warga Madinah yang sangat
plural dan heterogen. Walaupun warga Madinah beraneka ragam, baik suku, kekayaan, serta agamanya, namun mereka memiliki kedudukan yang sama. Masing-masing mempunyai kebebasan untuk memeluk agamanya, melakukan aktivitas kebangsaan, kenegaraan, dan kewajiban membela negara Madinah sebagai tempat tinggalnya. Oleh karena itu, sebagai warga negara Indonesia, mengaku seorang muslim atau non-muslim yang kebetulan beraliran kaku dan hobinya melakukan kekerasan atas nama agama, bahkan sampai ngebom di tempat tertentu, apakah itu wihara, gereja, hotel, dan lain-lain. Hendaknya mereka itu memahami sejarah piagam Madinah. Dalam konteks Islam, mereka mestinya harus memahami masalah negara kebangsaan yang di atas nama pluralitas, dan heterogen. Seperti negara Indonesia ini, di mana Indonesia ini terdiri lebih 1000 suku, bangsa, dan pulau yang berbeda-beda keyakinan agamanya, di mana tidak berbeda-bedakan dan undang-undang semua memiliki hak yang sama. Semestinya mereka yang tukang ngebom dan hobinya merusak negeri ini bisa memahami menjaga negeri ini dengan baik, seperti yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW dalam membangun negeri di Madinah. Oleh karena itu, kekhawatiran bagi negara-negara yang baik, khususnya umat Islam yang modern, yang paham tentang arti nasionalisme, yang paham tentang arti kemerdekaan, yang paham tentang membela bangsa dan negara, adalah dimana ketika generasi yang akan datang itu orang lemah iman dan takwanya, kerdil jiwanya, sempit wawasan kebangsaannya, rapuh nasionalismenya, dan rapuh ekonominya, sehingga mudah dimanfaatkan oleh orang-orang jahat dan teroris yang punya kepentingan tertentu yang dapat menghilangkan rasa kemanusiaan. Bagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 9 yang berbunyi, wal yakhsa alladziina law tarakum min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yasulu qawlan sadidan. Dan hendakkah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terdapat kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendak mereka mengucapkan perkataan yang benar. Dan di dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah juga disebutkan, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilahi minal mu'minin dhaif. Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada orang mukmin yang lemah. Dengan petunjuk Al-Quran surah An-Nisa ayat 9 dan hadis Kanjeng Nabi Muhammad SAW tersebut, marilah kita umat Islam untuk bangkit dan Tali Wondo untuk mengisi kemerdekaan Republik Indonesia ini dengan rasa nasionalisme yang tinggi, yaitu menjaga persatuan, kesatuan, serta menjaga lingkungan keamanan dan sebaik-baiknya. Khususnya untuk ini dan diperlukan adalah membangun bangsa dari keterpurukan ekonomi, membangun moral, akhlak, dan pemimpin-pemimpinnya, wakil rakyat, menteri-menterinya, dan para pejabat yang mengelola dana negara agar mereka tidak korupsi dan menghabiskan uang rakyat untuk kepentingan pribadi, kelompok, dan organisasinya. Semoga teladan Kanjeng Nabi Muhammad SAW dalam membangun negara Madinah yang dengan pluralitas dan heterogen itu bisa ditiru oleh pemimpin-pemimpin rakyat Indonesia, sehingga tercapai negara yang badatul thayyibatun warabun ghafur. Amin. Allahumma amin. Hanya doa yang dapat kita harapkan, semoga Allah Ta'ala menyelamatkan diri kita, keluarga kita, dan bangsa kita dari fitnah di dunia dan di akhirat.
serta kita semua dapat terhindar dari siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan dari khutbah ini. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman dan semuanya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.